Moebi, ngomong-ngomong soal tadi, kalian pernah gitu juga nggak? Kayak lagi dalam perjalanan, terus sampai di suatu tempat, tapi ya lo clueless aja, ini tuh sebenarnya di mana? Dan bahkan nyoba nyari informasi tentang tempat ini pun juga nggak nemu-nemu. Nah, kalau pernah, berarti kalian ngalamin hal yang sama, kayak si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Rangga. Dia ini salah satu pendengar setia kita. Mahasiswa yang biasa narik sebagai driver ojol juga. Dan kebetulan karena pagi ke siangnya kuliah, Rangga ini tuh jadi lebih sering narik di malam hari. Pekerjaan sampingannya tuh ternyata gak cuma bisa ngasih pemasukan dia, tapi juga pengalaman ketemu setan. Oke. Ini kejadian baru beberapa bulan yang lalu katanya dia. Ada satu malam, Rangga ini dapat orderan dari Cakung ke arah Bekasi Utara. Deket-deket sama Tambun lah pokoknya. Ingat banget malam itu tuh udah sekitar jam 11 malam lewat. Karena Rangga gak begitu hafal jalan, makanya dia ngikutin arah dari Google Maps aja. Terus dia tuh disaranin buat lewat jalur alternatif karena lebih cepat. Nah, jalan alternatifnya itu tuh ngelewatin semacam perumahan subsidi gitu. Terus masuk ke jalan kecil yang belum diaspal. Perjalanannya dia ini jujur biasa aja sebenarnya. Tapi pas Rangga ini baru aja masuk ke jalan alternatif ini, hawanya tuh langsung kerasa aneh gitu Bi. Hawanya dingin, tapi dinginnya tuh gak wajar. Terus lampu jalannya tuh abis, jadi gelap total. Tapi yang bikin merinding detik itu juga, kata Rangga, dari spion tuh kelihatan ada sosok anak kecil berdiri di ujung jalanan tempat dia masuk. Anak kecil ini beneran cuma diem aja, gak gerak. Badannya kurus banget, kepalanya agak nunduk, dan anehnya kedua tangannya tuh kayak dilipat ke belakang. Emang kayak patah tulang gitu kelihatannya. Rangga di sini kasihan, tapi ya dia lumayan takut lah buat nyamperin. Udah tuh, dia nyoba cuek, terus lanjut lurus aja ke jalanan yang makin sempit dan gelap. Dan makin dalam Rangga bawa motornya, Google Maps-nya tiba-tiba berhenti, gak gerak gitu. Dan dengan jalanan yang sempit ini, pelan-pelan Rangga turunlah dari motornya buat muter balikin motornya, karena dia takut jalan buntu juga kan. Tapi pas nyoba muter balik, jalanan barusan yang dilewatin ini tuh udah gak ada Bi. Jalan belakang itu tuh sekarang udah jadi tembok tinggi sama pagar-pagar kawat karatan gitu. Jadi ya udah gak ada jalan lain selain dia harus lurus. Tapi baru juga berapa meter, persis di jalanan bercabang gitu, Rangga ketemu lagi sama anak kecil tadi. Dan kali ini lebih jelas tuh, kakinya gak